Jadi fahimtum? Alhamdulillah. Fahimtum? Sawa. Faham sawa wala faham golil-golil. Faham kullu. Tatakalam bil Arabiyah. Ya, hal antum tatakalamuna bil Arabiyah? Takalam bil Arabiyah. Suwaya, golil-golil. Alhamdulillah. Kalim Arabiyah. Ta'allamul Arabiyyah wa 'allimuhan nas. Belajarlah bahasa Arab kata Nabi. Dalam hadis kan ta'allamu al-arabiyyata wa 'allimuha. Nah, belajarlah bahasa Arab dan ajari kepada orang lain. Kenapa? Li'anna Nabi Arabi. Sesungguhnya Rasulullah itu orang Arab. Wal Quran Arabi. Al-Quran itu adalah bahasa Arab. Wal Jannah Arabi. Surga itu adalah bahasa Arab. Wa fil kubur Arab. Begitu juga di alam kubur bahasa Arab. Ente kubur, malaikat nanya ente dengan bahasa Inggris atau bahasa Arab? Bahasa Arab. Man rabbuka? Siapa Tuhan ente? Kan ditanya dengan bahasa Arab. Maka belajarlah bahasa Arab, karena lisannya Rasulullah bercakap dengan bahasa Arab. Jadi orang pondok tuh wajib bisa bahasa Arab. Wajib. Bagaimana caranya ente bisa bahasa Arab? Tidak cukup dengan belajar. Wajib ente saling bercakap, saling ngomong. Kalau ente semua ngomong bahasa Jawa ya bisa ya bahasa Jawa. Kalau ente ngomong tentang bahasa Palembang, ente bisa bahasa Palembang. Tapi ketika ente teman sama teman-teman ente, ketika berjumpa sama ente bisa bahasa Arab, 3 bulan ente bisa bahasa Arab. Tapi sering ngomong bahasa Arab. Sambil dari itu belajar bahasa Arab, kemudian ngomong. Tapi kalau ente belajar bahasa Arab, tapi ente nggak pernah ngomong, nggak bakal bisa. Perlu dengan praktek. Makanya di pesantren Dalwa itu, Darul Ulum wa Dakwah, panggil itu punya Habib Hasan Baharun, sekarang anaknya pegang Habib Zain bin Hasan Baharun. Itu kalau sudah sanawiyah, aliyah, itu ustaz-ustaz yang mengajarnya wajib berbahasa Arab. Jadi di sana itu berbahasa Arabnya wajib. Kalau ada anak nggak kedengeran nggak ngomong bahasa Arab, dihukum. Atau ente ditarik di Hadramut, ente nggak bisa bahasa Arab, tapi ente belajar di Hadramut, Yaman sana. Ente kumpulnya sama orang Arab 3 bulan, bisa ente bahasa Arab. Syaratnya itu ngomong begitu ya. Jadi itu rukun Islam apa? Syahada an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Bersaksi tiada Tuhan dan Nabi Muhammad utusan Allah. Yakinin Nabi Muhammad adalah utusan. Nabi yang paling akhir, enggak ada lagi nabi setelah Nabi. Jadi kalau di zaman sekarang ini ada yang ngaku nabi, jangan heran. Jangan heran. Di zaman Nabi pun ada yang ngaku nabi. Siapa? Musailamatul Kadzdzab. Ngaku nabi. Ngaku banyak nggak pengikutnya? Banyak pengikutnya. Sampai orang-orang itu sebelum mereka ngikut kepada Musailamah Kadzdzab, dia ngomong sama Musailamah, Musailamah, kalau emang ente nabi, mana Al-Qur'annya? Ya, dikeluar Al-Qur'an. Al-fil mal-fil wa ma adraka kama fil. Dia mengeluarkan apa yang ada di otaknya. Al-fil gajah, apa itu gajah? Gajah ada gadingnya. Begitu. Tapi pengikutnya yang Bahlul yang mana? Musailamatul Kadzdzabnya apa pengikutnya? Pengikutnya. Gitu ya. Jadi jangan heran, di zaman Nabi pun ada. Disuruh taubat, dikirim surat taubat, masih nggak mau, disuruh bunuh oleh Rasulullah. Ya, maka yang pengen membunuh itu siapa? Khalid bin Walid itu. Khalid bin Walid, Saifullah, digelar dengan pedangnya Allah. Makanya setiap peperangan setiap peperangan kalau dipimpin oleh Khalid bin Walid pasti menang, nggak pernah kalah. Kalau Khalid itu kalau perang nggak pernah kalah. Jadi wa anna Muhammadar Rasulullah. Itu. Jadi nggak ada lagi nabi setelah walaupun Nabi Muhammad itu nabi yang paling akhir, tapi nanti di akhirat semua para nabi di bawah benderanya Rasulullah. Nanti di akhirat siapa yang akan bisa nolong kita? Hanya satu nabi. Sedangkan nabi itu banyak, nabi ada, nabi banyak, para anbiya. Tapi di akhirat nanti cuma satu nabi yang bisa menolong seluruh umat. Siapa itu? Nabi Muhammad.
wal habibul ladzi turja syafa'atuhu likulli haulin minal ahwali muqtahami. Maulaya shalli wa sallim daiman abadan ala habibika khairil kullihim huwal habibul ladzi turja syafa'atuhu haulim minal ahwali muqtahami. Hanya Rasulullah yang bisa nolong kita sahabat. Nah, itu yang pertama ya, syahadah. Jadi kalau orang Islam wajib dia mengucapkan kalimat syahadah. Lalu yang kedua, siapa Islam? Wa iqamus salat. Tuh, diwajibkan salat. Ente Islam, berarti wajib Jangan mengaku diri ente Islam tapi ente enggak Nah, salat, karena salat itu adalah hadiah yang sangat luar biasa yang langsung Allah berikan kepada Nabi Muhammad ketika perjalanan Isra wal Mi'raj. Perjumpaan Allah kepada Rasulullah atas permintaan siapa? Atas permintaan Allah yang minta sama Nabi. Ya Jibril, turun kau ke bumi, bawa Muhammad untuk berjumpa sama aku. Mi'raj, muntaha. Kenapa dinamakan muntaha? Muntaha itu namanya terakhir, nggak ada lagi sudah. Jadi di atasnya itu sudah paling akhir, itu namanya muntaha. Jadi naik Nabi Muhammad, kemudian daripada Minal Haram ke Aqsa, kemudian Nabi Muhammad naik ditemani oleh siapa? Malaikat Jibril. Sampai ke muntaha, malaikat Jibril ngomong, "Ya Muhammad, hadza laisa magami." Ini bukan magamku, ini bukan kedudukanku, ini bukan kehebatanku. Sekarang engkau, saya tidak bisa menemanimu karena engkau punya kedudukan itu, karena engkau punya kehebatan itu, karena engkau punya kemuliaan itu. Hanya engkau yang bisa berjumpa sama Allah. Subhanallah. Hanya siapa yang bisa berjumpa sama Allah? Nabi Muhammad. Malaikat Jibril itu tugasnya apa? Menyampaikan wahyu kepada Rasulnya. Tapi malaikat Jibril tidak bisa melihat Nabi Musa. Apa Nabi Musa? Kalim yang berdialog sama Allah. Tanpa malaikat Jibril, langsung Allah berikan wahyu kepada Nabi Musa. Tapi Nabi Musa tidak pernah bisa melihat saking pengen dia melihat Allah, dia minta sama Allah, tapi nggak bisa. Nabi Muhammad diminta oleh Allah ketika perjalanan Isra wal ketika berjumpa sama Allah Ta'ala, lalu diberikan oleh Allah hadiah salat 50 waktu. Ketemu sama Nabi Musa, kemudian naik lagi Nabi Muhammad minta keringanan, akhirnya diberikan salat 5 waktu. Jadi perjalanan yang sangat jauh, tapi ada momen yang sangat menyenangkan hati Rasulullah, yaitu adalah hadiah daripada Allah, salat 5 waktu. Jadi salat itu kalau anda Islam wajib Bapak ente enggak salat, nasihatinnya dengan akhlak. Jangan ngomong, "Pak, sholat Pak." "Oh, enggak sholat masuk neraka lu." Nah, enggak boleh gitu. Itu anak kurang ajar, enggak boleh. Nasihat, "Pak, sholat Pak, ingat sama Allah. Kita ini bakal mati, Pak." Begitu nasihatin yang akhlak, yang lembut sama orang. Sholat. Karena sholat itu wajib. Ya, sampai pernah diceritakan dulu di zaman Nabi Musa ada seorang perempuan. Dia berzina, punya anak, dia bunuh anaknya. Kemudian dia datang sama Nabi Musa. "Ya Musa, wahai Nabi Allah, doakan saya kepada Allah. Semoga taubat saya diterima oleh Allah." Lalu Nabi Musa tanya, "Emang dosa inti apa?" Lalu perempuan tadi menjawab, "Wahai Musa, dosa aku ini berzina. Saya punya anak, saya bunuh anak." Kata Nabi Musa, "Pergi kau dari kampung ini," katanya. "Jangan sebab engkau Allah turunkan bala azab di kampung ini. Pergi dia, enggak diterima taubatnya." Tidak lama dari situ turun Nabi Musa alaihissalam. Turun malaikat Jibril menegur Nabi Musa, "Hei Musa, kamu tahu tidak ada dosa yang lebih besar daripada perempuan itu?" Maka Nabi Musa bertanya, "Apa itu wahai Jibril?" Lalu Jibril menjawab, "Tarikus sholah, orang yang ninggalin sholat lebih besar daripada orang yang berzina bahkan membunuh anaknya." Na'udzubillah. Itu. Jadi maknanya meninggalkan sholat itu hukumnya dosa besar.